Sebenarnya kalau kita berkaca pada data yang dirilis oleh Visa begitu, kita lihat ada tren penggunaan transaksi non tunai yang terus berkembang begitu dan seiring itu juga kita lihat penggunaan uang tunainya semakin menurun. Tanggapan Anda seperti apa? Ya saya rasa ini kan sebuah tren ya, yang memang kita semua tahu ini arahnya kepada ekonomi digital ya. Saya rasa belum pernah ekonomi digital seperti hari ini, di mana memang kita semua seperti e-commerce saja saya rasa bukan lagi hal baru ya, sudah menjadi suatu yang keseharian dari kegiatan kita sehari-hari. Oleh karena itu dengan ekonomi digital yang terus berkembang, termasuk nanti dalam mendukung ekonomi digitalnya, maka pembayarannya pun juga menggunakan cara-cara digital ya, yang menggunakan contactless payment, peer to peer dan lain sebagainya, QR dan lain sebagainya. Itu yang saya rasa trennya akan seperti itu. Memang pasti masih ada challenge ya, karena ini kan inklusi keuangannya masih dalam proses memeratakan inklusi keuangan dan juga infrastruktur pembayaran juga saya rasa perlu terus dipenetrasi untuk menjangkau kota-kota, terutama tier 2, tier 3 begitu ya. Dan kita perlu akselerasi lah untuk akseptasi dari masyarakatnya juga. Baik, artinya memang literasi ini menjadi salah satu tantangan yang terbesar juga. Iya, betul. Karena memang satu sisi bahwa digitalisasi juga luar biasa perkembangannya ya, sudah menjadi lifestyle kehidupan sehari-hari. Itu satu sisi, tapi bagaimana kemudian literasi digital ini juga diikuti dengan literasi keuangannya. Ini yang mungkin juga perlu edukasi, awareness ya, akseptasi dari masyarakat. Akhirnya mereka nyaman dan percaya untuk melakukan transaksinya di keuangan digital. Saya rasa itu yang nantinya perlu kita terus akselerasi ya. Baik, dalam proses penyebaran literasi sendiri, apa yang menjadi tantangan terbesar bagi Alobank? Ya kalau saya rasa pertama tentu kita nggak berhenti untuk melakukan edukasi ya. Karena ini kan menyangkut kenyamanan, trust begitu ya. Kita juga tentu memanfaatkan dari gaya hidup yang sudah sekarang semuanya sudah terbiasa dengan digital. Bahkan kalau penetrasi smartphone kan katanya sudah lebih banyak dari jumlah orang ya. Itu yang saya rasa kebiasaan-kebiasaan menggunakan mobile apps, digital itu sudah saya rasa terus meningkat. Nah tinggal di sisi bagaimana pemanfaatan di sisi layanan keuangan. Sekarang sudah di tingkat 39% ya yang memanfaatkan mobile apps untuk layanan keuangan begitu. Nah ini saya rasa kita terus melakukan edukasi dan melakukan inovasi-inovasi ya supaya fitur-fiturnya juga semakin mudah, semakin juga cepat dalam melakukan berbagai transaksi di berbagai aktivitas kehidupan. Ini yang kita terus tingkatkan supaya nanti juga masyarakat merasa trust gitu, dan juga kita ada insentif-insentif yang kita berikan supaya juga nanti masyarakat terbiasa untuk makin menggunakan transaksi digital. Baik, kita kembali ke data Visa, memang in-app payment dan juga QR payment ini ternyata menjadi favorit begitu. Kalau analisa dari Bapak sendiri, apa yang membuat memang salah satu cara pembayaran ini menjadi favorit begitu dari masyarakat? Karena ini tidak hanya untuk UMKM ternyata, tapi bahkan gerai retail sampai ke restoran, semuanya juga banyak yang tertarik menggunakan payment ini. Ya, saya rasa kita juga sangat mengapresiasi karena kepada regulator terutama ya, karena memang regulatornya lumayan agresif untuk mendorong sistem pembayaran digital ya. Ada berbagai inisiatif termasuk QR ini yang dengan diluncurkannya standar QRIS itu ya. Dengan QRIS ini kan menjadi terintegrasi, terinterkoneksi dan juga interoperabilitas antar sistem pembayaran jadi lebih mudah sehingga sistem pembayarannya menjadi sangat efisien. Nah kemudian di situ muncullah inovasi-inovasi keuangan yang saya rasa terus bermunculan fitur-fitur baru. Kemudian juga kita lihat juga insentif juga hadir. Oleh karena itu kemudian kita lihat penetrasi dan adopsi dari penggunaan QR ini makin luas ya. Diharapkan juga akan masuk juga ke kota-kota tier 2, tier 3 untuk menjadi transaksi-transaksi sehari, termasuk tadi di segmen-segmen UMKM ya, di sisi merchantnya, sehingga nanti juga para pengguna yang sudah menggunakan mobile itu juga kemudian dalam bayar-bayarnya juga menggunakan QR begitu. Baik, artinya data ini juga mencerminkan transaksi favorit yang ada di Alobank. Ya betul, jadi di Alobank yang favorit memang salah satunya adalah QR ya. Jadi QRIS payment ini salah satu yang paling banyak digunakan, termasuk transfer-transfer. Karena kami kan transfer ke bank lain juga diberikan fasilitas gratis ya untuk bisa transfer antar bank begitu menggunakan BI Fast.
Baik, kalau melihat data-data ekonomi kita saat ini, apakah menurut Bapak untuk penggunaan in-app payment dan juga QR ini masih mungkin untuk naik lebih masif lagi hingga akhir 2023 dan di 2024 nanti? Ya, saya rasa kita trennya akan demikian karena kan terus inovasi nggak berhenti ya, muncul fitur-fitur baru yang makin memudahkan, makin dekat dengan aktivitas sehari-hari. Kemudian juga kita lihat penetrasi dari infrastruktur baik itu jaringan ICT ya, di mana perangkat mobile juga semakin hadir di mana-mana. Infrastruktur payment juga makin didorong tadi ya, QR standar QRIS yang didorong kepada merchant-merchant di UMKM, dan kemudian nanti dengan menggunakan perangkat-perangkat mobile yang ada di customer, mereka juga akhirnya saya rasa akan terus meningkat penggunaan transaksi pembayaran berdasarkan QR begitu ya ke depan. Dan kita juga berharap nanti di sisi insentifnya juga mendorong mereka juga akan terus menggunakan ini di tahun ini maupun tahun-tahun ke depan gitu ya. Baik Pak Indra, memang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, insentif untuk MDR atau Merchant Discount Rate untuk kris saat ini masih 0%. Tapi kalau memang ternyata ini diubah, apakah menurut Anda juga masyarakat masih akan tertarik menggunakan kris? Saya rasa ini kan tergantung dari tahapnya ya. Jadi kalau kita ingin mendorong ini kebiasaan digeser gitu ke bagaimana ke cashless society, semakin menggunakan pembayaran berbasis digital, maka memang insentif ini saya rasa masih perlu kalau menurut saya ya. Karena kan kita masih ingin mempercepat ini, diakselerasi akseptasinya di masyarakat. Jadi pemberian 0% ini menurut saya tahap ini saya rasa masih dibutuhkan ya, supaya ada multiplier efek juga, karena begitu nih didorong ke merchant-merchant di ultra mikro, di mikro ya, dengan bayar-bayarnya sudah berbasis digital, ini kan ada multiplier efek di mana ekonomi di daerah juga kemudian berkembang, nanti juga kemudian pembiayaan juga meningkat. Ini yang saya lihat dia sebagai benefit leader ya untuk menumbuhkan aktivitas ekonomi yang lain. Tapi nanti pada saat sudah mature, sudah penetrasinya tinggi, saya rasa itu bisa ditinjau lagi gitu. Baik,